Ya, berhubung tadi kita sudah merating anime Winter 2025. Sekarang berhubung kita sudah ada di pertengahan season, kita akan melihat anime Spring 2025. Kira-kira anime Spring 2025 nih ada anime apa aja ya kan? Nih kalau misal Winter kan ya udah gitu loh. Ya paling yang paling populer sih cuma Solo Leveling ya. Dan Solo Leveling ini di Beastation tuh campaign-nya gila sekali, gratis loh. Karena Solo Leveling adalah anime yang gue banget, MC-nya gue banget. NPC-nya jadi kroco, alama NPC-nya dikira MC, ternyata NPC. Ya, kalau misalnya kita melihat anime di Spring 2025. Ya, ada anime apa aja di Spring 2025? Ya, di yang pertama ada Enano anjing, ada Fire Force cuy. Fire Force season 3. Akhirnya, Fire Force season 3 tahun ini ya. Gue bertahu. Wow, Fire Force. Ini salah satu anime bagus sekali ya kan. Kalau misalnya kita melihat dari sebenarnya sih sejak awal gue suka ya untuk Fire Force ini, nggak tahu kenapa. Dari visual grafis desain karakternya pun menarik. Ceritanya adalah memadamkan api menggunakan api. Orang gila mana mademin api pakai api woi. Bukannya tambah kebakar ya. Cuma kalau misalnya di anime ini malah mati apinya. David Production nih garap anime apa aja ya? Wow, yang garap Undead Unluck tuh. Undead Unluck nih sebenarnya anime nanggung sih. Mau dibilang bagus banget enggak, dijelek enggak. Gak tau kenapa gue kurang aja gitu sama anime ini. David Production. Wah, ternyata yang garap ini Hataraku Saibo anjing. Lah gue bertahu. Lah ini juga studionya Jojo kah? Yang just Fire Force akhirnya mereka melanjutkan Fire Force ya kan. Fire Force season 3. Ini udah anime lama loh kalau nggak salah. Gue masih penasaran nih sama adiknya MC ini. Kemana anjing? Dan ya untuk anime selanjutnya akhirnya guys ada anime santai. Ada anime Cute Girls Wing Cuttings lagi. Anime Isekai Slime ya kan. Alamak akhirnya kita ketemu Valva sama Salsa. Alamak sudah lama sekali. Semenjak Covid nih. Anime Covid. Ya ini sejujurnya ya. Kalau dibilang jelek enggak juga sih, bagus. Sebenarnya bukan yang bagus banget, cuma oke lah buat diikutin ya kan, santai. Tuh. Bayangkan, ada anak kecil guys, ada anak kecil. Siapa yang suka anak kecil? Saya suka anak kecil. Ya kan, nggak ada salahnya suka anak kecil. Orang dewasa pasti suka anak kecil. Nanti juga punya anak sendiri. Berarti nanti harus suka anak kecil. What the fuck? Ada adegan pantai. Lah, gue bertahu. Wow. Ini adegan agak bahaya dikit ya. Wah, anjing, yang kanan nih paling gede nih. Wow. Ini yang paling kanan kenapa tidak ganti? Yang paling kanan, tolong ganti bajunya. Bayangkan, hantu aja ganti baju loh. Mohon maaf nih, yang paling kanan kenapa dia nggak ngikut ya kan? Lalu ada anime Tauran season 2. Ya kalau misalnya kalian suka anime Tauran berarti Mickey siapa ya anime Mickey ya? Gue lupa lagi. Nih Windbreaker nih kalau nggak salah anime tawurannya si Mappa. Kalau Cloverwork deng. Oh yes Cloverwork nih kalau nggak salah bagus. Cuma gua nggak suka anime tawuran. Anime preman nih, anime preman. Itu harusnya recommended ya. Untuk secara animasi pun bagus pak. Tuh, waduh gila. Termasuknya oke lah untuk secara anime. Tapi kalau gue sih nggak bakal nonton sih karena gue memang tidak suka anime tawuran. Lalu untuk anime selanjutnya ada Lazarus. Ini anime apa nih? Anime dari studionya Mappa guys. Mappa original Mappa. Anjing, lah Mappa tiba-tiba ganti style lagi nih. Kalau menurut gue studio yang tidak punya style sama sekali studionya Mappa sih. Studio Mappa tuh stylenya ganti-ganti. Nggak tahu kenapa ya. Kayak lah ternyata ini punyanya Mappa. Lah ini ternyata punya Mappa. Tapi Mappa ini adalah salah satu studio yang development karakternya itu bagus pak. Yang tadinya garap-garap anime ampas tiba-tiba jadi anime dewa. Aduh Mappa nih. Nih Mappa tuh. Gue paling lucu sih anime ini sih. Mana ya? Anime idol pemerintah. Mana idol pemerintah? Idol pemerintah nih paling absurd sih gue nonton punyanya Mappa sih. Lah oh ini Idol Jihan nih. Ini adalah anime yang lu nggak bakal nyangka kalau misalnya ini dibuat sama Mappa. Karena absurd. What the fuck? Siapa yang nyangka kalau misalnya anime ini dibuat Mappa? Kalian nggak nyangka kan anime Mappa pernah buat garap anime kayak ginian kan? Idol. MC suka parkour nggak sih? Kalau misalnya kita lihat trailernya ini anime parkour sih. Tuh, lihat. Sih gila. Keren. Apakah gua akan nonton anime ini? Kurang tahu. Cuma kita lihat aja nanti. Karena gue jujur nggak suka sama style animenya sih. Lalu untuk anime selanjutnya ada anime Boku no Hero Vigilance.
Ini adalah anime Boku no Hero tapi yang versi villainnya gitu. Versi bukan jahatnya, versi yang bukan hero-nya. Hero tapi bukan hero gitu loh. Ini sebenarnya mereka sama-sama hero, cuma bedanya yang ini itu ilegal, tidak terdaftar gitu, tidak ada lisensinya. Beda. Bonus film sama bonus beda ya. Waduh, gue bertahu. Lalu untuk anime selanjutnya ada anime Ahare-san wa Hakarenai. Ya ini anime romance tapi isinya itu diem-dieman doang anjing, nggak tahu kenapa. Mana dialognya? Ini adalah anime romance yang minim dialog. Mungkin mirip sama Komi-san cuma versi loli gitu. What the fuck? Awal-awal langsung ditunjukin adegan pantai. Ini anime zaman sekarang kenapa adegan? Enggak sih, anime pantai mah dari zaman dulu mah banyak adegan pantai. Cuma belum ada internet aja. Cuma ini adalah anime romance paling absurd sih, lebih lucu aja gitu. What the fuck? Kenapa harus celana robek? Ya ini anime romance tapi diem-dieman sih. Jujur ini dialognya minim banget ya untuk anime ini. Cuma apakah gua akan lanjut? Gue sih untuk season satunya nonton, cuma nggak tahu bakalan lanjut atau enggak ya. Waduh, yang bakalan gue lanjut nih dua anime ini nih, Enan no Su ya Fire Force sama yang anime Slime 300 tahun. Terus ada Sentai Daisuke, yaitu anime Power Ranger tapi jahat gitu. Jadi ternyata Power Ranger ini suka bully si Kroco ini anjing, the fuck. Jadi si Kroco ini ingin balas dendam ke Power Ranger yang ini nih. Ya ceritanya lumayan menarik kalau kata orang-orang, cuma gue nggak nonton karena gue nggak suka aja gitu sama desain karakternya. Ya dan kalau misalnya kalian nggak tahu, ini adalah anime yang digarap bukan digarap ya, dibuat sama yang penulisnya Godobun gitu. Jadi ini masih autor sama anime Godobun. Makanya ada warna-warninya nih. Ini siapa nih? Kalau merah berarti yang agak tsundere dikit, nggak ngaruh. Siapa ya? Lalu ada anime The Beginning After the End. Ini adalah anime reinkarnasi. Kalau dari visualnya kok lucu ya anjing. Ini reinkarnasi dari pahlawan kan? Wah, kalau reinkarnasi dari pahlawan sih anime template lah ini. The story follow the strongest king in history. Grey namanya Grey. Iya, ini adalah cerita pahlawan reinkarnasi jadi kroco anjing. Pahlawan reinkarnasi jadi kroco, udah gitu. Ini sinopsisnya kayak gitu aja. Nggak menarik, tidak menarik, kurang menarik. Terus ini ada anime romance apa ini? Kalau dari desain karakternya lumayan menarik. Cowoknya kenapa harus kayak gitu ya? A boy and girl, lifelong friendship in small town. Oh ini kayaknya ini teman masa kecil nih. Cinta teman masa kecil atau gimana nih? The relation between the two. Ini romance kan? Oh iya, komedi romance. Himari sama Yu ini dua orang nih teman masa kecil kan? Berarti romance teman masa kecil atau gimana nih? Ini teman masa kecil atau gimana nih? Ini si ceweknya nembak si cowoknya bingung mau jawab apa. Belum ada trailernya sih, belum ada PV-nya aja. Baru visualnya doang. Ini adalah salah satu anime yang sangat ecchi sekali. Jadi tuh ini anime kalau nggak salah si ceweknya itu punya kekuatan harus lepas baju. Anjing, the fuck harus lepas baju. Nih kalau harusnya ada yang versi non sensornya ya. Unsensornya pasti ada. Jadi si cewek ini punya kekuatan kalau dia lepas baju nanti dia bisa kembali ke masa lalu. Kalau nggak salah ya. Time travel bukan sih? Eternal Virgin Road. Anjing, Virgin cuy, masih perawan. Iya, dia kalau misalnya lepas baju bisa ke masa lalu. Ya kan? Rido Past Action, berarti kan bisa ke masa lalu. Waduh. Dia kalau misalnya lepas baju, nanti dia bisa ke masa lalu. Agak lain nih anime. Coba kita lihat. Kita lihat nih trailernya. Nih mana ya trailernya? Nih, semoga nggak. Wah lama. Ini tulisannya, mohon tulisannya digeser sedikit. Mohon tulisannya digeser sedikit. Lagian cerita absurd banget anjing. Lu kalau mau kembali ke masa lalu harus buka baju. Oh my god. Ini dia nggak pakai daleman atau gimana ini? Kita lihat trailer yang lain. Trailernya kok kayak gini ya? Mohon maaf. Trailernya kok kayak gini? Ini mah anime fetis kaki juga ada ini mah. Tolong. Anime zaman sekarang absurd banget. Wah ini sih harus ada unsensornya ya. Kalau nggak ada unsensornya jelek ini anime. Ini anime jelek kalau nggak ada unsensornya. Kalau misalnya anime ini terbuka kayak gini, kalau misalnya nggak ada unsensornya itu jelek guys. Minimal kayak mau shoujo sesat lah. Mau shoujo sesat itu sudah bener-bener animenya itu totalitas, nggak nanggung. Mau jualan ecchi ya udah jualan aja ecchi, nggak apa-apa kok. Nggak usah pakai acara sensor segala. Lah ini anime masih lanjut nih, anime misteri. Anjing. Ya kalau misalnya kalian pencinta misteri ini, anjing masih lanjut loh. Gila pak, ini anime udah dari tahun kapan nih, masih lanjut aja. Lalu ada anime Mushoku Tensei
KW mana nih? Mushoku Tensei KW. Ini adalah cerita ketika Rudeus sudah dewasa. Nah, ini emang nggak kena copyright ya desain karakter kayak gini ya? Ini mirip banget loh sama Rudeus loh. Mohon maaf nih. Nih, rumahnya aja udah mirip banget. Ini mohon maaf ya kan. Lihat nih, bajunya kurang Rudeus apa coba? Nih kalau misalnya gue lihat sekilas nih pasti keingetnya Rudeus aja. Ini Sylvie, ini Eris nih, ini Eris. Tuh Eris versus si Sylvie anjing. Mana Roxy nih Roxy? Roxy mana? Jangan-jangan nih Roxy nih. Coba gue langsung kepikiran Rudeus anjing. Ini anime ceritanya apa sih? Isekai, oh fantasi biasa, fantasi om-om. Lah, ini mau diplesetin jadi Rudy Greyard anjing. Ini mah parodinya Mushoku Tensei. Jadi ini cerita seorang instruktur pedang yang berkelana. Adventure kan? Oh ya adventure, berarti ini. Lalu ada Witch Watch. Ini anime kalau nggak salah tuh jadiin teman masa kecilnya itu familiar. Kayak pet gitu loh. Ini kayaknya anime bakalan anime komedi abis. Dari trailernya ya. Lumayan oke loh untuk desain karakternya. Ya, kayaknya ini anime komedi sih, harusnya ya. Ada tag komedinya nggak? Manga komedi, oke, komedi. Jadi kita bisa menaruh ekspektasi kalau anime ini bakalan lucu. Lalu ini ada anime, ini anime apa? Fantasi, oke. Kayaknya dari tadi kita belum melihat anime isekai ya. Kita dari tadi melihat anime pure fantasi, ya nggak sih? Isekainya baru sequel kan? Iya kan? Ini bukan isekai. Ini bukan isekai. Cuma ini doang yang isekai ini. Smash Life. Isekainya mana? Lah, isekainya habis. Ini nggak ada isekainya juga. Ini healer OP atau gimana? Ini healer OP atau gimana anjing? Kenapa kok dari kemarin ada cerita healer OP gitu loh? Why? Lah iya beneran healer OP anjing. What the fuck? Tangannya dianimasiin, tangan jatuh. Lah kok tangannya bisa jatuh? Bentar dulu nih. Benar. Ini kan tangannya ada di meja ya. Kok tangannya bisa jatuh? Nih kan, tangannya ada di sini kan. Lah, kok jatuh? Atau langsung dibuang ya? Nggak habis pikir. Kok langsung dibuang? Kasihan banget tangannya anjing langsung dibuang. Ini langsung dibuang atau jatuh nih? Kalau jatuh kan tidak masuk akal banget ya. Ini meja gede loh. Mohon maaf nih, bisa muat dua tangan. Kok dari kemarin banyak banget ya cerita healer OP, healer di kick dari party, healer ternyata bisa mode tank, healer bisa ngalahin ini, ngalahin itu anjing. Ini mah jadi Rido Healer. Kalian tahu cerita Rido Healer nggak? Oh, fuck, Rido Healer kan termasuknya healer OP itu. Oh ini kayaknya healer di Raja Iblis kah? Jadi healernya Raja Iblis kah? Atau dari awal dia sebenarnya healer Raja Iblis? Ini kan manusia kan kalau nggak salah. Soshimin Series. Wow. Soshimin Series season 2 gue bakal nonton sih. Karena ceritanya lumayan santai, misteri santai. Dan enak gitu loh buat diikutin. Nih sama ini loh. Gue suka sama dubbingnya sih. Dubbingnya jujur enak didengar. Tuh kayak wow, enak aja gitu loh didengarnya. Dan kalau nggak salah nih yang seiyunya Tomori deh. Gue bakalan plan to watch juga ya kan. Lalu ini adalah anime dari Rental Pacar pak. Ini adalah anime saudara tiri. Jadi ini nanti ceritanya si cowok ini bakalan ngeharem sama si saudara tirinya. Anjing, the fuck, saudara tirinya pak. Orang gila mana ya? Tapi jujur sih, ini desain karakternya semuanya bagus pak. Lu mau jadi waifu ini. What the fuck? Kurang waifuable apa coba ini anime? Onesan, ada bocil, ada anak SMP. Yang SMP tuh kalau nggak salah yang... Oh ini SMP. Ya ini kalau misalnya dari desain karakter ininya sih bagus. Ini bakalan anime yang animasi lebih bagus daripada Rental Pacar. Rental Pacar, padahal masih satu autor, jelek anjing ya kan. The fuck? Ini kayaknya lebih niat animenya daripada anime Rental Pacar. Rental Pacar kayaknya cuma buat tumbal doang. Mereka memfokuskan semua resource-nya ke anime ini daripada Rental Pacar. Nih walaupun dia animasinya ada cibi-cibinya kayak gitu, tapi ya udah gitu. Itu mah teknik animasi ya. Cuma untuk secara garis besar nih anime bakal bagus sih. Wow. Wah, kurang waifuable apa coba ini orang? Sangat berani sekali ini adik kecil. Ya dari dulu Dogakobo sih animasinya bagus semua ya. Hampir semua animenya bagus lah. Watashi no Tensei nih sebenarnya tadinya mau series, kenapa jadi movie? Gue juga kurang tahu. Terus nih Kawa Shikimori juga bagus nih animenya. Tuh, Studio Dogakobo tuh semua animasinya bagus semua. Cuma mungkin untuk secara cerita, kalau cerita mah itu tergantung source aslinya aja. Cuma untuk secara garis besar nih anime studio bagus sih. Studio yang diremehkan nih, ini kan bagus semua pak animasinya. Cuma yang bener-bener paling bagus
Oshinoko sih, karena Oshinoko tuh kayak turning point dari studio Dua Robo. Server as a Hong the Hong Kong. Wow, lah ini anime settingnya di Hong Kong. Wow, tumben banget ada anime yang settingnya itu di Hong Kong, Pak. Lah iya beneran di Hong Kong anjing. Nih kalau misalnya kalian tidak tahu, Hong Kong tuh ya kayak gini nih, banyak apartemen rusunnya. Cuma apartemen rusunnya walaupun kalian bilang wah gede ya, apa sih? Wah ternyata ininya rapi. Enggak guys. Hong Kong itu termasuknya kumuh anjing. Gak enak lah hidup di Hong Kong itu kalau bukan di area orang kayanya. Kalau misalnya area yang orang biasa mah anjing 11-12 kayak Jakarta. Cuma lebih ini aja, lebih tertata aja. Lihat, ini kan anjing beneran kayak beneran Hong Kong anjir. Lalu ada anime Summer Pocket. Ini adalah anime dari visual novel sih. Studionya Studio Phil. Studio Phil ini studio apa ya? Nggak rapi ini. Oregairu. Waduh, oke lah studionya. Kiss Kiss. Ya ini studio sih memang paling terkenal anime Oregairu sih. Hokutachi no Remake aja nggak terlalu ini banget lah, nggak terlalu rame banget, cuma 300. Lalu ada Himamatsuri sih, Himamatsuri yang paling bagus pak. Komedinya bagus ini. Alien dan Gangster. Summer Pocket akan bersetting di isolated, rural, and peaceful island. Seto Inland itu apa? Ini ada cerita sedihnya nggak guys? Atau ini anime ini apa namanya yang ada jalur-jalur ya kayak Fate series tuh. Kalau Fate series kan ada jalur-jalurnya, atau Yosuga no Sora kan tiap episode itu ada endingnya masing-masing nih. Misalnya si cowok sama cewek ini, cowok sama cewek ini, si cowok sama cewek ini. Soalnya dari sinopsisnya kayak nggak jelas gitu loh. Dan berhubung ini visual novel tuh, gue yakin ini pasti ceritanya itu bercabang gitu. Jadi nanti untuk di episode ini khusus cewek ini, episode ini khusus cewek ini, episode ini khusus cewek ini. Soalnya ini ada 4 cewek masalahnya, 4 cewek dan 1 cowok. In alternate 2023. Lah ini mah tahun kemarin, udah 2025 sekarang. Berarti kita dari masa depan. Ini cerita masa lalu guys. Nah, ini kayak misteri sih. Anime misteri scientific detektif. Lah, ceweknya robot. Wow. Wih kok keren. Wah, kalau dari trailernya sih ini keren sih animenya sih. Plan to watch lah. Bye Bye Earth ini kalau nggak salah cerita adventure. Gua nggak tahu sih ceritanya kayak gimana sih. Cuma buat yang nonton kayak gimana. Gue kayak kurang serak aja nonton ini. Ada Fury-nya. Males nonton Fury. Lalu ini ada anime Isekai kalau nggak salah. Oh bukan anjir. Lah gua kira Isekai. Ini yang jelas si bocilnya itu pasti Raja Iblis. Harem Raja Iblis. Anjing ini mecha. What the fuck? Ini trailernya kenapa sih dari tadi tuh kita disajikan langsung di depan mata, Pak? Mohon maaf nih. Depan mata gua. Kenapa harus ada adegan seperti ini ya? Dari tadi ya. Mohon maaf nih animenya. Gua tahu trailer itu buat promosi ya. Tapi promosinya jangan adegan ini semua lah. Mohon maaf nih. Enggak. Skip. Anime jelek nih, jelek. Lah, Uma Musume masih lanjut. Gila juga Uma Musume lanjut. Uma Musume ini adalah salah satu anime yang menurut gue random sih. Nih, lihat nih. Dia ceritanya banyak banget. Ini Uma Musume yang ini ada set story-nya, ada sequelnya, prequelnya, ini sequelnya ini. Aduh, gila Uma Musume. Yang nonton Uma Musume gimana cara nontonnya? Ini sebenarnya movie ini tuh movie yang bagus itu Sakuga Abyss tuh sebenarnya cuma ini kan, story recap kan. Nih, soalnya yang the real Uma Musume yang bagus tuh bukan yang dari PA Works. Uma Musume yang bagus itu yang dari Cian Games, yang bener-bener memasak sekali ya kan untuk animasinya. Kalau misalnya Uma Musume yang dari PA Works itu jelek guys. Kayaknya ya. Kalau nggak salah, oh ini Studio Kai. Lah, ganti studio. Ya ini Studio PA Works jelek sih. Kayaknya ya. Season 3. Nih Studio Kai juga. Kalau yang dari Cian Game itu recapnya atau set story-nya? Ini Under. Lah berarti masih satu timeline atau enggak nih? Uma Musume bagus kah? Katanya bagus. Cuma kalau misalnya gue lihat yang animasi seasonannya sih nggak bagus ya. Tuh. Bagus. Cuma kalau misalnya yang TV series ya menurut gue animasinya biasa aja sih. Makanya gue bingung nih. Uma Musume nih. Uma Musume Predator kayaknya ini adaptasi dari game sih. Oh ya, kayaknya salah satu story dari game ini kayaknya ya. Ya kan? Beda lagi, beda-beda nih. Ini beda lagi nih. Ya, sebenarnya kalau Uma Musume mah secara dasar itu cerita pacuan kuda tapi jadi waifu gitu. Pacuan kuda waifu, anjing. Sabung waifu, the real sabung waifu ya Uma Musume.
Satsutabi bagus. Bentar, ini belum ada. Satsutabi bukan. Oh, ini nih. Bentar guys, ini kita lihat-lihat dulu. Arumajoga Shinumade ini adalah anime yang si MC-nya itu punya tahun depan itu bisa mati gara-gara dia punya kutukan yang hanya bisa hidup 1 tahun aja. Paling anime ini tuh kayak Majono Tabi-Tabi lah ceritanya. Loh, ya oke lah, ini bagus. Lalu ada anime ini healer juga nih kalau nggak salah. Anime healer juga nih, fantasi lah. Dari tadi kita belum menemukan anime isekai ya? Ada isekai nggak sih dari tadi? Ini kalau nggak salah healer juga nih. Cerita healer tuh kan, healer. Berasal dari keluarga terkenal karena menghasilkan generasi orang suci. Orang suci biasanya healer guys. Healer, dan dia tidak, faktanya dia terkenal sebagai orang suci paling berkuasa. Wanjing, dia paling OP guys. Lah, tunangannya aja sampai minder loh sama dia. Saking berbakatnya. Aduh, ini nih orang-orang nih. Sudah punya pasangan. Mindset orang zaman dulu nih. Pasti yang cowok itu harus lebih tinggi daripada ceweknya. Jadi kalau misalnya zaman dulu, kalau cewek yang punya bakat terbendam atau bakat yang bener-bener gila sekali, itu pasti susah dapat pasangan. Soalnya lu nggak boleh lebih pinter daripada tunangan lu gitu. Tunangan lu yang cowok anjing. Ya ini mah anime gagal nikah anjing. Gagal nikah nggak tuh? Ya gua nggak tahu sih bakal nonton atau enggak. Cuma untuk secara visual sih bagus-bagus aja bener. Gagal nikah, MC gagal nikah. Lalu ada anime aneh sih. Ini anime apa nih? Kalau nggak salah ini dari... Lah ini anime apa? Studio, bukan studio Works guys. Ternyata studio apa ini? The Answer Studio. What the fuck? Ini studio apaan? Oh ini studio Tower of God. Ini Rachel. Yang Rachel bu itu bukan sih? Oh iya Rachel anjir. Anime Rachel. Dah studio visualnya bagus ya. Kayak anime ini Alice in Wonderland anjing. Hidup tidak mudah bagi Ane Aze, seorang anak yatim piatu berusia 11 tahun yang memiliki imajinasi. Ini cerita anak ini, itu apa sih? Anak asuh kayaknya, anak angkat. Ini kayaknya cerita anak angkat. Nah ini, gue malas lah. Bukan isekai kan? Ini paling isekai di kick dari party nih. Kita taruhan, ini pasti anime isekai di kick dari party. Tuh kan, tiba-tiba dikeluarkan dari party pahlawan karena dianggap tidak berguna. The fuck, udah dari visualnya aja udah ketahuan kalau misalnya ini anime di kick dari party. Kalian nih, mohon maaf nih yang buat anime, tolong yang buat visual teaser atau apapun. Kenapa sih kalian? Dari visual aja udah kebaca premisnya. MC-nya tuh cowok, MC cowok di kick dari party, terus tiba-tiba dapet partinya cewek semua. Dari kemarin gue lihat tuh visual nih gini semua anjing. Ini kayaknya bukan zaman isekai lagi deh. Ini zaman di kick dari party. Kamu yang masih bilang isekai pasaran nggak? Sekarang ini di kick dari party yang pasaran. Dari kemarin gua ya baca berita anime baru apa nih? Di kick dari party. Apa sih? Era isekai telah berakhir, real coy. Ini dari tadi gua belum nemu anime isekai. Mana anime isekai? Mana? Yang ada di kick dari party dari tadi. Kalau nggak di kick dari party, healer OP. Jamin pak. Dari kemarin tuh ceritanya kayak gitu fantasinya. Kalau nggak di kick dari party, healer OP. Musim depan lebih nunggu movie Kobayashi Mad Dragon doang. Waduh, kalau movie-nya Kyoto Animation emang pernah masuk ke Indonesia ya guys? Kayaknya jarang deh Kyoto Animation masukin ke Indonesia. Kalau masuk ke Indonesia gila sih GGV ya. Tapi nih GGV udah masuk ke Indonesia, jangan region lock dong. Jakarta doang anjing. Tertawa tapi terluka. Bahagia hanya di Jakarta. Era isekai telah berakhir, benar, real. Era isekai telah berakhir. Ini nih. Nah ini mending kalian daripada ngeluh-ngeluh, mending nonton anime ini aja. Jansu Tabi. Ini kalau misalnya tidak ada jalan-jalannya, nggak kayak Eurocamp, ini jelek. Soalnya ini sudah dijanjikan jalan-jalan, woi. Ini, waduh, kalau misalnya tidak jalan-jalan kayak Eurocamp, aduh, ini anime jelek nih. Ya walaupun desain karakternya sih aneh ya. Jujur aja rambutnya aneh sih. Cuma ya untuk visual ininya oke lah. Cuma jujur untuk desain karakternya aneh. Kalau tidak ada jalan-jalannya jelek. Tolong, sudah dijanjikan jalan-jalan nih, adventure, real adventure kan. Jadi ini ceritanya adalah seorang mangaka yang kehabisan ide dan disaranin itu nyari inspirasi sambil jalan-jalan gitu loh. Jangan-jangan nih cerita mangakanya sendiri lagi, pengalaman pribadi anjing. The fuck, malah pengalaman pribadi autor. Wih gila nih, bagus lah, oke lah.
Semoga banyak jalan-jalannya. Ini mohon maaf nih kalau tidak ada adventure-nya tiap episode atau apa kek jelek. Nih, dari trailernya kita dijanjikan kalau misalnya anime ini isinya jalan-jalan. Cuma kalau misalnya tidak ada jalan-jalannya, orang gila. Semoga banyak jalan-jalannya. Kalau nggak ada jalan-jalannya, apa sih? Nih ya guys, kalau misalnya kalian bosen dengan anime fantasi, isekai, fantasi di kick dari party, nonton anime-anime kayak gini nih, anime slice of life, anime jalan-jalan santai guys, anime cute girls doing cute things ya kan, anime yang MC-nya cewek, waduh, sudah bagus daripada anime isekai OP, di kick dari party ini, anime ini aja nih, tonton, bagus. Duh, ini ada anime apa lagi nih, Guilty Gear, wow, ini anime apa nih? Ini anime CGI. Iya, anime CGI. Studionya siapa nih? Wanjing, kenapa kayak gini? Ini studionya Sansigen kalau nggak salah, studionya Bang Dream kan? Wow. Studionya Bang Dream. Ya oke lah CGI-nya studio ini. Dan wah ternyata dia yang bikin MV ini, VTuber ini Pak. Kalau nggak salah tuh nih MV VTuber ini full CGI sih. Ya studio ini memang sangat terkenal memakai CGI yang kualitasnya oke lah. Tapi 2 dimensinya jelek. Gak tau kenapa di studio 2 dimensinya jelek. Ini ada salah satu studio yang sangat milking Bang Dream series ya. Bushiroad nih. Kayak jajan nih punyanya Bushiroad lagi. Farmer Goso CG Director. Oh pantes foundernya CG ini CG animator pak. Nah ini studio pegawainya dikit. Terus dia itu banyak outsourcing ya. Wow. Gila juga. Ya, animator 3D sih memang ini ya, memang sedikit. Iya, ini anime CGI, ini anime game. Wah, game. Cyberpunk tapi gurun namanya apa ya? Panggurun lah. Ini anime panggurun nih. Nonton atau enggak dulu deh. Ini anime apa lagi nih? What the fuck, kenapa visualnya ada gorilanya? What the fuck, Dewa Gorila? Lah tiba-tiba jadi OP anjing gara-gara di itu sama Dewa Gorila. Kalau gorila gini gue langsung inget nih Sekoi anjing. Infokan gorila terdekat. Nih anime gorila. Ya iya anjing jadi OP. Udah fuck kasihan. Wah anjing. Lah dia megang apa aja langsung remuk anjing. Nah ini mah gak baik ini kalau misalnya dia gandengan. Nih mah gandengan tangan lu yang remuk. Titisan King Kong. Waifu gorila. Wah ini menarik sih. Kita plan to watch karena lucu. Lebih ke gue pingin lihat kasih si MC-nya sih. MC-nya kekuatan kayak gitu pas dipegang langsung hancur semua tuh gimana anjing. Nih kayak ya walaupun kayaknya biasa aja, paling ratingnya gue anggap 7 lah. Cuma lucu, kayaknya lucu, menarik. Akhirnya guys, kita menemukan anime fantasi. Wah, romance lagi. Anime fantasi yang gue tonton di season ini. Waduh. Lalu ada anime apa ini? Wah, studio Madhouse. Lah, ternyata Ciu ini punyanya Madhouse juga ya. Gue baru tahu. Ternyata Anime Orbs ini punya Madhouse. Lah, nih gue paling nanti lah. Gue nontonnya pas ngebet saja lah. Nih Yamada Kun sama Musihime nih. Kalau nggak salah anime nggak bagus-bagus amat nih 2 anime ini. Cuma yang turning point-nya Sousou no Frieren sih. Sousou no Frieren tuh bener-bener stylenya fresh sih. Kalau dibuat Madhouse, lu juga nggak bakal percaya kan itu yang buat Madhouse kan. Detektif juga. Oh, kayaknya kalau misalnya visual-visualnya kayak gini sudah pasti dipastikan kalau anime ini ada anime misteri detektif. Udah lah, karena detektif tidak usah di ini lagi. Wow. Lah, stylenya kok jadi kayak gini, Madhouse? Ini mah style anime lawas anjing. Anime kayak Conan ini mah, style Conan. Tapi warnanya bagus ya. Anjing, jadi kayak novel webtoon anjir. Ini style novel webtoon nih. Webtoon. Lah ini CGI-nya bagus pak. Cuma kalau digambar sih masih masuk akal sih. Cuma terlalu capek nggak sih kalau gambar background kayak gini? Masa backgroundnya itu kelihatannya kayak 3D anjing. Bagus sih. Ya kita plan to watch saja lah ya. Gue suka warnanya. Lalu ini ada anime Yuri guys. Cuma belum ditulis Yurinya sih. Kalau nggak salah ini Yuri. Ojo sama ketika ngeband. Ya kayak gini lah. Emang apa salahnya sih kalau gue Ojo sama kalau mau ngerok anjing malah ngerok. Nggak tahu sih, tapi nggak ada tulisan Yurinya. Cuma katanya ini yang serialisasi itu anime-anime yang biasanya mana publishernya? Anjing nggak ada publisher. Dan ya untuk anime selanjutnya ada My Bashi Witches. Nah ini adalah anime Bandai, project Bandai yang terbaru lah. Nggak tahu ini apakah ada idolnya atau enggak. Cuma kalau kita lihat sih kayaknya ada idolnya dikit-dikit ya.
pengganti Aikatsu. Aikatsu Bandai atau bukan sih? Bandai kan? Aikatsu Bandai. Iya kan, Aikatsu punya Bandai. Aikatsu Precure itu punyanya si Toei Animation. Yang jelas mah ini divisi baru dari Bandai nih. Ya ini paling ada Yuri Bad-nya tapi bodo amat lah. Yang jelas nih kalau nggak salah tuh ada idol-idolnya gitu. Oh itu kan ada idol-idolnya nih. Ini mau Shoujo ada idol-idolnya, waduh. Tapi tidak ada tag idolnya. Yang jelas ini mau Shoujo idol ya kan. Masalahnya warnanya terlalu ngejreng jadi gua kayak kurang suka gitu. Mungkin kalau misalnya targetnya buat anak-anak ini bakalan sangat menarik karena anak-anak itu lebih suka anime-anime yang visualnya itu ngejreng. Kayak Aikatsu Precure kan warnanya ngejreng banget ya. Waduh, sangat mencolok mata. Lalu ini ada anime remake dari Wit Studio. Nih kalau misalnya kita lihat dari visualnya itu bagus sekali ya. Cuma apakah gua nonton kurang tahu sih. Gua jarang nonton anime remake ya. Ya ini adalah anime remake. Kalau misalnya kalian suka atau mungkin penasaran fans dari anime ini mungkin bisa ya kan. Lalu ini ada anime apa lagi nih? Dari tadi kita belum ketemu isekai kan? BTW gak ada isekai kan season ini. Waduh, MC balas dendam atau gimana ini? Cerita balas dendam. Tanpa henti berlanjut antara suku manusia dan suku demi human, seperti monyet dan manusia babi dan menyerang wilayah. Teknologi canggih, kenangan teknologi canggih. Apakah ini reincarnation? Apakah reincarnation isekai lagi? Waduh, ini jangan-jangan isekai lagi. Soalnya ada teknologi canggihnya, advance teknologi as no people live in beyond this world tuh. Jangan-jangan nih bisa di isekai nggak sih? Lalu ada anime Mono. Ini adalah anime yang buat itu author Eurocamp. Adventure juga kayak Eurocamp, cuma bedanya kalau Eurocamp itu camping, kalau ini tuh kayak fotografi gitu loh. Pemandangan-pemandangan, dan gue paling suka sama si ini, sama teaser animenya. Ini gila, lihat nih. Wih, bisa diginiin Pak, 360, anjing 360 cuy. Nih, 360 Pak, 360. Nah, anjing. Nih 360, waduh, gila 360 cuy. Nih gua pas ngeliat ini kok resolusinya beda ya kan, kayak ada SS-nya, ternyata S itu maksudnya 360 kalau YouTube. Wow. Bisa 360 gini, Pak. Aniplex. Wow, gila. Waduh, gila. Keren ya. Halo author ya kan nih, autornya di bawah. Nih Aniplex. Wow, nih. Teasernya bagus. Teaser yang lumayan kreatif. Gue belum pernah lihat teaser anime adventure kayak gini. Paling ini tempat-tempat yang didatengin sama karakter yang di animenya nih. Wih, gila, bagus banget loh. Wih, gila Pak. Wow. Wih, gila, ada bintangnya cuy. Wah, masih kelihatan ya bintang ya. Wow. Wih, bintangnya banyak loh. Padahal depannya lihat tuh. Depannya polusi cahaya semua, anjing. Real cuy ya. Soalnya tata kotanya bagus nih, lihat. Parkiran mobil aja bagus, anjing. The fuck? Gue seneng gitu lihat Jepang tuh. Beda anjing, vibe-nya Jepang ya kan sama kota-kota lainnya. Sama negara Asia lainnya tuh beda anjir Jepang cuy. Nggak tahu kenapa. Mungkin gara-gara mataharinya ya, oh gila. Ini juga anime yang gue bakal plan to watch. Kalau misalkan suka anime adventure ya ini, anime ini nih bagus. Wih, Mono. Ya ini adalah salah satu PV paling kreatif di apa ya namanya di season ini. Bukan di season ini ya. Gue ngeliat PV, ngeliat trailer anime. Gue baru kali ini ngeliat yang 360 kayak gini. Kayaknya nanti anime adventure bakalan PV-nya kayak gini juga sih. Ya setidaknya satu PV kayak gini bagus lah. Anime Mono. Waduh, ini anime masih banyak ya. Anjing banyak banget animenya. Oh enggak, nih tinggal dikit lagi, tinggal dikit. Ini ada anime apa lagi nih? Our setting in Tokyo in 1948. Wow. Lah habis perang masih ini anjing, masih damai cuy. Gila, Pak. Jepang tahun 1948 udah ada mic-nya cuy. Nih skip lah, gue kayaknya nggak terlalu minat lah buat nontonnya. Soalnya dari visualnya saja sudah nggak bikin semangat ya kan. Tadi anime Mono sudah cerah-cerah, tiba-tiba dikasih anime suram.
Tidak nonton. Lah ini dari Studio Shaft. Studio Shaft, oh iya Studio Shaft cuy. Lah Studio Shaft tiba-tiba ngerilis anime lucu kayak gini. Wah ini kayaknya anime komedi sih harusnya ya. Sase, female ninja, seorang ninja wanita yang meninggalkan desanya bersama rekannya, mendapati dirinya tinggal bersama Kona, seorang gadis SMA yang bekerja sebagai assassin, memiliki kemampuan untuk mengubah objek menggunakan ninjutsu. Jadi si ninja ini bisa mengubah sesuatu, mengubah objek menjadi sesuatu gitu. Bayangin, mayat pak, mayat diubah menjadi daun nih. Tadi kan di PV-nya tuh kalau nggak salah dia ngubah kayak daun gitu pak. Mana nih? Nih lihat nih. Ini pak, ini pasti mayat orang, tapi diubah jadi daun. The fuck? Kenapa nggak diubah jadi emas gitu loh? Lalu ada anime Apocalypse Hotel. Bedanya sama yang anime kemarin apa ya? Sama-sama hotel nih masalahnya. Apocalypse, wow. Anjing. Di dunia yang sudah hancur, masih ada bangunan yang terawat bersih, terawat rapi. Kok bagus, Pak? Wow, lagunya kok bagus, BGM-nya bagus. Wow. Wow. Ini studio, wah, studio Cian Games. Oh pantes. Oh pantes. Plan Towards. Gila PV-nya bagus banget. Gila pak. Apocalypse Hotel. Visualnya. Wah PV-nya bagus. Lalu ini ada anime Mahou Shoujo lagi. Mau shoujo apa lagi nih? Aduh anime Mahou Shoujo mulu. Ini mah kayak Precure anjing. Precure kan ada juga nih yang modelannya kayak gini. Ini apa lagi anime apa ini? Anime jelek. Dari visualnya nggak menarik nih. Ini juga apa ini? Lalu ini ada anime ini apa namanya tukang jual minuman di baseball. Ya ini mah anime tipe gal gitu nggak sih? Ini mah anime tipikal gal gitu nggak sih? Cewek gal dengan cowok-cowok yang mengenaskan. Tuh lihat tuh, cowoknya mengenaskan sekali. Dari animasinya juga tidak menjanjikan. Jadi gua ya udahlah. Lalu ini ada anime apa lagi? OLM, studio OLM udah nggak kelihatan. Oh, anjing, alien kucing alien. Ini anime idol male nih. Kalau misalnya kalian mungkin yang cowok ya, yang cowok lagi, yang cewek suka anime idol nih. Idol ada idol cewek, idol cowok ya kan, khusus buat cewek. Why gitu loh? Why? Kenapa kalau misalnya idol cowok, kenapa harus ada siluet kayak gini ya? Apakah kalau misalnya cewek itu suka gambar-gambar siluet cowok ramping ya, cowok kayak gini? Karena rata-rata yang gue lihat tuh cerita game atau anime, film apapun, kalau misalnya targetnya buat cewek, apalagi cowoknya seksi, pasti ada siluet kayak gitu. Gak tau kenapa. Kayak memang daya tariknya itu kayak gitu kali ya kalau buat cewek. Gue sampai apa loh gara-gara ngeliat kayak gini. Nah, ini buat idol cewek juga, idol cowok juga nih. Ini buat cewek nih, anime cewek. Terus aduh udah nggak ada lagi. Terus untuk Ona nggak ada yang menarik. OVA, Konosuba, alamak Konosuba fan service. Konosuba mah setiap hari ecchi terus guys. Tapi yang what the fuck? Kenapa tiba-tiba semuanya bugil? Aneh. Gue penasaran. Ya ini sih cuma buat OVA doang ya kan, cuma buat bonus doang ya kan. Nih untung bukan dimasukin di cerita utama. Ini pak, orang perang kenapa tiba-tiba pakai ginian? The fuck, aneh. Lah mulutnya kepisah anjing. The fuck, mulutnya kenapa di sini? Mulutnya di pipi. Mohon maaf nih. Masalah geser dikit lagi. Tolong, mulutnya geser dikit lagi. Tolong, mulutnya digeser dikit lagi deh ke agak depan gitu. Ini masalahnya di pipi banget ya kan. Mulutnya di pipi anjing. Fuck. Gua nggak tahu sih kenapa tiba-tiba mereka itu jadi bikini semua. Why gitu? Why? Gua penasaran. Fix. Jujur gua agak penasaran sih sama Konosuba bonus gini. Ini kenapa jadi kayak gini Kazumanya? Ini armor. Ini pasti rencananya Kazuma, guys.
Dia sedang mendoktrin orang-orang agar berpakaian seperti itu. Karena ini adalah armor terkuat di anime. Armor terkuat. Semakin tipis baju Anda, semakin kuat armornya. Anjing, the fuck. Konosuba. Ya ini sih cuma buat fan service doang. Jadi kalau misalnya kalian protes, nggak usah protes. Lagian juga kalau kayak gini mah, kalian pasti nontonnya bajakan kan. Soalnya ini jarang masuk platform streaming. Serius. OVA-OVA kayak gini jarang. 2 episode lagi, wow. Lalu untuk movie ada anime Jujutsu Kaisen recap. Oh ini compilation ya, recap ya. Ini recap ya. Ini recap kalau misalnya kalian nonton terus protes, ini kenapa kok ceritanya sama aja. Ini recap guys, ini recap. Lalu ada anime Kobayashi Maid Dragon. Ini anime, aduh, Kyoto Animation. Kita menantikan apakah CGV bakal memasukkan anime ini ke Indonesia. Dan semoga CGV tolong agak merata dikit lah. Masa bioskop gua dari kemarin nggak ada movie animenya hilang semua, cuma Overlord doang yang masuk. Sayang sih kalau misalnya ini nggak masuk bioskop ya, soalnya kalau misalnya movie kayak gini kalau tidak nonton di bioskop, pengalamannya itu pasti beda. Lalu ada Detektif Conan ya, Milking Detektif Conan Milking nih. Tidak ada movie yang menarik cuma ini doang, Kobayashi. Sama mungkin kalau misalnya kalian fans dari Detektif Conan, ini mungkin bakalan bagus. Lalu untuk spesial nggak ada. Wah nih cuma segitu doang ya. Coba kita presensi guys. Kita lihat apakah ada anime isekai di season Spring 2025. Kalau sejauh yang gue lihat tadi nggak ada isekai. Lihat nih temanya tuh, harusnya kalau ada isekai tuh di atas. Coba ya, kita dari atas kita lihat apakah ada isekai. Tidak ada isekai. Tema nggak ada isekai. Ini tema original gak ada sih guys. Ini school biasa, ini reincarnation ya. Itu reincarnation bukan isekai. Terus ini nggak ada temanya school. Ini cuma adventure fantasy, nggak ada temanya, nggak ada isekainya. Ini nggak ada, ini juga nggak ada. Witch Watch juga bukan isekai. Ini punyanya rental pacar, ini adult cast, misteri detektif, ini dari visual novel, ini harem mecha, bukan isekai tapi ini bukan isekai, nggak ada tag isekainya, nggak ada isekainya kan? Ya ini nggak ada isekainya, anggap aja nggak ada isekainya. Ini juga nggak ada isekai, ini pak waifu kuda, ini fantasi biasa. Ini juga fantasi, ya fantasi biasa. Ini adventure, semoga kayak Eurocamp. Ini di kick dari party. Ini anime lama. Ini anime CGI. Ini fantasi waifu gorila. Ini adult cast detektif. Ini anime remake. Ini anime mau shoujo idolnya Bandai yang terbaru. Ini sekolah Aujo sama ya kan, Aujo sama tapi pengen rock. Lalu ini nggak tahu sih ini bisa dibilang isekai atau bukan, soalnya dia ada kayak ingatan di zaman modernnya. Jangan-jangan nih bisa isekai juga ya kan. Jadi yang sejauh gue lihat paling yang calon isekai ini sih. Terus untuk Mono ini ceritanya kayak Eurocamp juga, cuy. Ya penulisnya juga Eurocamp sih. Lalu ini ada Misari, ini mau shoujo, ini original, nggak tahu ini temanya apa, Senvi, ini slice of life biasa. Iya nggak ada isekai. Isekainya mana? Isekainya cuma satu doang. Kalau misalnya the real isekai ya, yang slam 300 tahun nih. Nih, cuma ini doang nih, yang ada tulisan isekainya ya. Wow. Season depan tidak ada isekai. Megane Sensei langsung tidak ada konten pak bulan depan. Penghakiman isekainya mana ini? Megane Sensei. Nah, gue mah nonton Megane Sensei cuma buat lihat preview isekai doang anjing. Lah gak ada isekai season depan. Lah, aduh, kontennya langsung cuma review satu doang ini, isekai slime. Isekai slime mah gak usah di review, udah bagus. Ini mana isekainya? Mohon maaf nih, isekainya mana? Mana isekainya? Apa gara-gara belum rilis semua lagi? Ya, udah pertengahan bulan, Mak. Sudah ganti bulan, mohon maaf nih, sudah ganti bulan. Tapi ini kayaknya udah rilis semua deh. Soalnya banyak pak, udah sebanyak. Nih lihat, udah banyak. Dan rata-rata sih cuma fantasi biasa ya, tidak ada isekai-isekainya. Mana ini isekai? Saya masih mencari isekai. Di Summer kayaknya belum pada rilis ya. Summer
Summer juga nggak ada isekai ya. Waduh. Ya mungkin gitu aja lah ya kita melihat anime-anime season depan. Dan ternyata tidak ada isekai. Rata-rata itu adalah anime-anime jalan-jalan. Coba kita lihat ya Plan to Watch gua. Plan to Watch gua. Ini anime Ecchi. Anime Ecchi. Ini ada anime ya. Plans. Lumayan banyak loh. Plan to Watch gua ya. Semoga gua nonton semua ya kan untuk anime-anime ini. Kalau misalnya nggak nonton ya udah sih bang. Tidak harus wajib ditonton ya kan semua anime. Yang anime yang gua suka aja yang ditonton. Ya mungkin segitu aja lah ya kita melihat anime-anime season depan. Ya kalau misalkan suka dengan video seperti ini jangan lupa follow dan like video ini. Dan ya sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. Yo.